Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kelompok 9 dapat melakukan presentasi secara virtual. Adapun materi yang disampaikan yaitu mengenai patologi organisasi dan penyehatan organisasi. Anggota kelompok ini yang pertama Fajar Al-Ghifari Jove, NIM 2004-296. Yang kedua saya sendiri Muhammad Maldini 2004-2030. Yang ketiga Rona Jauza NIM 2004-2270. Yang keempat Wike Putri Melia NIM 2004-2295. Lanjut. Latar belakang. Patologi merupakan bahasa kedokteran yang secara etimologi memiliki arti ilmu tentang penyakit. Menurut Risman K. Umar tahun 2002 mendefinisikan bahwa patologi organisasi adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Organisasi sebagai suatu sistem yang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya mengakibatkan organisasi mudah diserang penyakit. Penyakit yang menyerang organisasi dinamakan patologi organisasi. Jadi, patologi organisasi adalah penyakit-penyakit yang menyerang atau terdapat di dalam organisasi yang dapat menghambat bahkan mematikan organisasi. Setiap organisasi pasti akan mengalami patologi organisasi, terlepas dari besar atau kecilnya organisasi dan sudah lama atau barunya organisasi. Lanjut. Patologi yang menyerang organisasi pada awalnya tidak begitu mengganggu jalannya kegiatan organisasi. Namun, lama-kelamaan apabila terus dibiarkan, maka patologi organisasi akan berkembang dan menyebar ke seluruh bagian organisasi sehingga akan menjadi penghambat organisasi. Bahkan dapat melumpuhkan kegiatan organisasi ataupun kematian pada organisasi. Mulanya, penyakit-penyakit ini ditunjukkan lewat gejala-gejala yang bisa langsung terdeteksi maupun tidak. Penyakit-penyakit ini harus dihindarkan sehingga bisa meminimalisir biaya dan kerugian yang mesti ditanggung apabila penyakit-penyakit ini sudah menular. Contoh patologi organisasi yaitu korupsi, nepotisme, keserakahan, stres, dan lain-lainnya yang terjadi di dalam organisasi. Agar organisasi tidak terhambat, lumpuh bahkan mati karena patologi yang menyerang organisasi, maka diperlukan upaya penyehatan terhadap patologi yang menyerang organisasi. Lanjut. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan patologi organisasi? Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari patologi organisasi? 3. Apa saja jenis dari patologi pelaku organisasi? 4. Apa gejala sebab akibat serta penyehatan dari patologi organisasi? Tujuan penelitian. Pertama, untuk memahami apa itu patologi organisasi. 2. Untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis dari patologi organisasi. 3. Untuk mengetahui dan memahami jenis dari patologi pelaku organisasi. 4. Sebab akibat serta organisasi.
Selanjutnya, definisi patologi organisasi. Patologi merupakan bahasa kedokteran yang secara etimologi memiliki arti ilmu tentang penyakit. Risman K. Umar, tahun 2002, mendefinisikan bahwa patologi organisasi adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Profesor Dr. Sondang P. Siagian, MPA, tahun 1988 mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Selanjutnya, organisasi merupakan sekumpulan yang memiliki tujuan bersama. Organisasi juga dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, organisasi lebih dari sekedar alat untuk menyediakan barang-barang dan jasa. Untuk mengatur pencapaian tujuan, maka perlu diaturnya mekanisme pembagian tugas, pembagian wewenang, dan siapa yang bertanggung jawab agar setiap organ atau alat di dalam organisasi itu bertindak dan berperilaku yang sejalan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Menjalankan roda organisasi tentunya akan menemui halangan dan rintangan. Sebuah organisasi yang matang dan berpengalaman membekali para kadernya dengan cara-cara menghindari, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan yang ditemui. Selanjutnya, untuk itulah organisasi yang sehat tentunya memiliki sistem atau aturan main yang berguna sebagai pedoman ketika menjalankan program dan kegiatan dan ketika menyelesaikan konflik. Sehingga sistem atau peraturan itu dibuat tidak saja sekedar untuk mengikat para anggota untuk patuh, namun juga menawarkan solusi atau penyelesaian apabila terjadi konflik. Ada beberapa penyakit dalam organisasi yang apabila penyakit ini berkembang dan meluas akan menjadi penghambat organisasi. Mulanya penyakit ini ditunjukkan lewat gejala-gejala yang bisa langsung terdeteksi maupun tidak. Namun, apabila penyakit ini sudah mengidap di tubuh organisasi, maka akan mengakibatkan kelumpuhan pada organisasi, bahkan kematian. Penyakit-penyakit ini harus dihindarkan sehingga bisa meminimalisir biaya dan kerugian yang mesti ditanggung apabila penyakit-penyakit ini sudah menular. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya oleh Fajar. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah jenis-jenis patologi organisasi. Tujuan organisasi telah ditetapkan namun tidak dirumuskan secara jelas dan rinci. Aturan dan tujuan telah ditetapkan namun individu masa bodoh atau tidak patuh pada aturan. Pembagian tugas dan wewenang yang tidak tuntas atau tidak jelas, para pengambil keputusan yang tidak memahami aturan dan tujuan organisasi. Mekanisme pengambilan keputusan yang tidak matang masih bersifat subjektif. Perasaan bahwa bidang atau divisinya yang paling penting, tidak seimbangnya tanggung jawab yang dengan wewenangnya. Semata-mata bekerja sesuai dengan tugasnya saja tanpa kerjasama antar divisi atau bidang. Berikutnya, merasa pintar alias sok tahu hanya menjadi penonton, bukannya ikut berpartisipasi dan memberi contoh yang lebih baik, tetapi malah menjadi penonton dan komentator. Terlalu banyak anggota atau bawahan hingga sulit diawasi. Bawahan diberi satu tugas dari atasan yang berbeda dengan perintah yang berbeda. Berikutnya adalah jenis patologi pelaku organisasi. Yang pertama adalah penyakit nepotisme. Penyakit nepotisme pada mulanya lebih banyak terjadi di organisasi. Kemudian berkembang lebih lanjut ke dalam berbagai aspek kehidupan pada manusia lainnya. Penyakit nepotisme adalah administrasi sangat berpengaruh negatif dalam pengembangan konseptual teoritis, aktual, empiris, dan etika. Administrasi sehingga wawasan keilmuan untuk menciptakan kecerdasan berpikir dan keterampilan untuk menciptakan kemahiran bertindak akan menjadi kabur serta suatu saat akan terkubur. Penanganan virus penyakit nepotisme dalam administrasi seharusnya dilakukan secara terus-menerus, karena kemungkinan akan berkembang apabila kita tidak waspada. Oleh sebab itu, kita semua harus senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran sehingga virus-virus penyakit nepotisme ini tidak akan mengancam kehidupan kita setiap saat. Berikutnya, penyakit korupsi.
Penyakit atau patologi korupsi dalam organisasi merupakan suatu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua ikatan bentuk kerjasama manusia melalui organisasi internasional, negara, pemerintah, sampai kepada organisasi swasta pun. Semuanya ketakutan bila terjangkit virus penyakit atau patologi korupsi yang dapat mematikan aktivitas administrasi. Korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau beberapa orang, baik statusnya sebagai bawahan maupun pejabat dalam suatu organisasi, yang melakukan pelanggaran etika, moralitas, rasionalitas, keyakinan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendapatkan sesuatu keuntungan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang atau beberapa orang yang dapat berakibat merugikan orang lain atau negara. Berikutnya, penyakit stres. Stres merupakan suatu respon adaptif terhadap suatu situasi yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan seseorang. Stres juga merupakan penderitaan jasmani, mental, dan emosional yang diakibatkan interpretasi atau suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi agenda seorang individu. Penyebab stresor adalah penyebab stres, yakni apa saja kondisi lingkungan tempat penampungan fisik dan emosional pada seseorang. Terdapat banyak stresor dalam organisasi dan aktivitas hidup lainnya. Stresor yang berhubungan pekerjaan terbagi menjadi beberapa tipe, salah satunya organisasi. Banyak sekali ragam penyebab stres yang bersumber dari organisasi. Pengurangan jumlah pegawai merupakan salah satu penyebab stres yang tidak hanya untuk mereka kehilangan pekerjaan, namun juga untuk mereka yang masih tinggal. Berikutnya, penyakit egoisme. Penyakit atau patologi egois terhadap pelaksanaan kegiatan di organisasi adalah sifat-sifat manusia yang terkait dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan sesuatu pemikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap suatu penyelesaian permasalahan atau kegiatan. Egoisme sebenarnya adalah suatu virus penyakit atau patologi dalam pelaksanaan organisasi. Jika terlalu kuat pengaruh manusia yang memiliki sifat egoisme, sangat memungkinkan aktivitas dalam organisasi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama itu akan bersifat negatif dan tidak mustahil dapat mematikan dan membubarkan suatu bentuk kerjasama yang dituntut oleh organisasi. Berikutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Rona. Kepada Rona, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu gejala, sebab, akibat, serta penyehatan patologi organisasi. A. Gejala patologi organisasi, yaitu ketiadaan struktur yang jelas dan pasti, tidak adanya saling percaya, kebiasaan mudah memecat anggota, kebiasaan suka menipu klien atau supplier, membohongi pelanggan dan suka ingkar janji, kelesuan yang dirasakan oleh seluruh anggota, banyaknya korupsi, memudahnya kolusi dan nepotisme, maraknya SARA di dalam organisasi, adanya perlakuan diskriminasi di antara karyawan, adanya kebiasaan menunda keputusan atau pekerjaan, serta sulitnya memperoleh komitmen atasan. B. Penyehatan patologi organisasi. Dalam buku Dr. Sopiah mengatakan penyehatan organisasi dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut. Melakukan seleksi karyawan organisasi yang objektif, penempatan karyawan dalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, perolehan dan peningkatan kemahiran melalui pengalaman dan pengukuran prestasi, serta pemberian imbalan yang sesuai. Penyehatan adalah suatu proses penghilangan perbedaan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara hasil yang diperoleh dan hasil yang diinginkan. Hunsaker, 2005. Beberapa upaya juga yang dilakukan untuk penyehatan patologi organisasi, yaitu yang pertama, untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, selain hal di atas, diharapkan pemerintah menetapkan perundangan di bidang informatika atau IT sebagai bagian pengembangan dan pemanfaatan untuk organisasi. Peran kualitas sumber daya aparatur sangat mempengaruhi kualitas suatu organisasi. Untuk itu, kemampuan kognitif yang bersumber dari inteligensi dan pengalaman
skill atau keterampilan yang didukung oleh sikap atau attitude merupakan faktor yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah patologi atau penyakit organisasi. Untuk itu, pelatihan diharapkan mampu menjadi program yang berkelanjutan agar sumber daya organisasi memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai landasan dalam pelayanan publik. Yang kedua, yaitu participation. Melalui prinsip ini, karyawan terlibat dalam pembuatan keputusan yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif, sehingga dengan demikian, maka manajer tidak menjadi otoriter dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dihasilkan merupakan representasi dari keinginan karyawan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan manajer. Yang ketiga yaitu rule of law. Supremasi hukum merupakan langkah yang harus diambil untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek-praktek patologi dalam organisasi. Dengan penegakan hukum yang baik, maka indikasi untuk melakukan kesalahan akan terhapus karena para karyawan akan merasa takut dengan ancaman hukum. Yang keempat, yaitu transparansi. Melalui prinsip transparansi, maka segala hal yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dapat dikontrol melalui informasi yang terbuka dan bebas diakses. Transparansi ini mendorong organisasi untuk senantiasa menjalankan aturan sesuai ketentuan dan perundang-undangan, karena bila tidak sesuai, masyarakat pasti mengetahui dan melakukan penuntutan. Yang kelima yaitu effectiveness and efficiency. Pemborosan yang terjadi dalam praktek pengelolaan organisasi dapat diminimalisir oleh prinsip ini. Yang keenam yaitu accountability. Yang ketujuh strategic vision. Melalui strategi visi, maka akan tumbuh dalam setiap karyawan maupun manajer akan nilai-nilai idealisme dan harapan-harapan organisasi untuk masa yang akan datang. Nilai-nilai dan harapan-harapan ini akan memberikan kesan praktek pelaksanaan pekerjaan organisasi. Dan yang terakhir, memberikan motivasi kepada karyawan. Memberikan motivasi karyawan itu sangat penting, karena dengan motivasi yang tinggi, karyawan akan lebih giat bekerja. Untuk itu, baik Anda sebagai bos ataupun sebagai karyawan sendiri, ada baiknya untuk selalu memotivasi diri. Sebagaimana saya pernah menuliskan pentingnya motivasi itu sendiri. Memiliki motivasi bisa membantu Anda mencapai keberhasilan dalam karir. Tidak hanya untuk pebisnis saja, termasuk juga untuk karyawan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Maldini. Dulu Malini. Langsung aja Malini. Kesimpulan, organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Organisasi juga dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, organisasi lebih dari sekedar alat untuk menyediakan barang-barang dan jasa. Untuk mengatur pencapaian tujuan, maka perlu diatur mekanisme pembagian tugas, pembagian wewenang, dan siapa yang bertanggung jawab. Agar setiap organ atau badan di dalam organisasi itu bertindak dan berperilaku yang sejalan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Menjalankan roda organisasi tentunya akan menemui halangan dan rintangan. Sebuah organisasi yang matang dan berpengalaman membekali para kadernya dengan cara-cara menghindari, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan yang ditemui. Untuk itulah, organisasi yang sehat tentunya memiliki sistem atau aturan main yang berguna sebagai pedoman ketika menjalankan program dan kegiatan dan ketika menyelesaikan konflik. Sehingga sistem atau peraturan itu dibuat tidak saja sekedar untuk mengikat para anggota untuk patuh, namun juga menawarkan solusi atau penyelesaian apabila terjadi konflik. Lanjut. Ada beberapa penyakit dalam organisasi yang apabila penyakit ini berkembang dan meluas akan menjadi penghambat organisasi.
Mulanya, penyakit-penyakit ini ditunjukkan lewat gejala-gejala yang bisa langsung terdeteksi maupun tidak. Namun, apabila penyakit ini sudah mengidap di tubuh organisasi, maka akan mengakibatkan kelumpuhan pada organisasi bahkan kematian. Penyakit-penyakit ini harus dihindarkan sehingga bisa meminimalisir biaya dan kerugian yang mesti ditanggung apabila penyakit-penyakit ini sudah menular. Banyak patologi organisasi yaitu korupsi, nepotisme, keserakahan, stres, dan lainnya. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum